Kadang dunia terkejut, bukan oleh sesuatu yang besar dan bising, tapi oleh sesuatu yang tak mereka perhitungkan. Tank ini bukan berasal dari Washington, bukan buatan Moskow, bahkan bukan dari Berlin atau Paris. Tapi saat pertama kali muncul di pameran internasional, para analis pertahanan mulai berhenti bicara dan mulai memperhatikan. Karena untuk pertama kalinya, sebuah medium tank modern, siap tempur, modular, dan mobile muncul dari sebuah negara yang selama ini hanya dikenal sebagai pembeli. Tank itu bernama Kaplan MT, atau seperti yang kita sebut di sini, Harimau. Bukan sembarang tank, tapi bukti bahwa Indonesia sedang membalik peran dari pembeli menjadi pembuat. Dan ini bukan sekadar proyek, ini adalah pernyataan. Tank-tank berat seperti Leopard atau Abrams memang jadi simbol kekuatan. Tapi mari kita jujur, tidak semua negara bisa menggunakannya dengan efektif. Tidak semua wilayah cocok untuk tank berbobot 60 ton lebih. Indonesia, dengan ribuan pulau, hutan tropis lebat, jalan sempit, dan infrastruktur logistik yang terbatas, butuh sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang cepat, kuat, tapi tetap fleksibel. Bukan monster baja, tapi pemangsa ringan yang cerdas. Dan dari kebutuhan itulah, Kaplan MT lahir. Proyek ini dimulai pada tahun 2015. Indonesia menggandeng Turki, negara yang juga sedang agresif membangun industri pertahanannya sendiri. Keduanya bertemu di satu visi, membangun sebuah tank modern kelas menengah yang bisa diproduksi bersama. Dari sisi Turki, mereka sudah punya pengalaman melalui FNSS. Dari sisi Indonesia, PT Pindad bersiap naik kelas, bukan hanya sebagai produsen lokal, tapi sebagai mitra setara di industri global. Mereka tidak ingin membuat ulang sesuatu yang sudah ada. Mereka ingin menciptakan platform baru untuk perang zaman baru. Kaplan MT tampil untuk pertama kalinya di IDF 2017 di Istanbul. Reaksinya tidak spektakuler, tapi sangat menarik perhatian. Di antara deretan MBT besar buatan negara adidaya, muncul tank ramping, bersudut tajam, tapi terlihat modern dan kokoh. Orang-orang mulai mencatat, Indonesia dan Turki, serius, Harimau membawa meriam 105 mm dari Cockerill Belgia, salah satu senjata standar NATO untuk medium tank. Tapi bukan itu saja, tank ini dilengkapi dengan autoloader, sistem kontrol tembak digital, thermal imaging, dan kemampuan hunter-killer. Artinya, komandan dan penembak bisa berbagi target secara simultan. Dalam perang modern, ini bukan fitur tambahan. Ini wajib. Mesinnya pakai Caterpillar C13, bertenaga 711 kuda-kuda, cukup untuk membuatnya melaju hingga 70 km per jam. Dan karena beratnya hanya sekitar 30 ton, tank ini bisa dikirim lewat pesawat, kapal atau jembatan-jembatan kecil yang tidak mungkin dilalui Leopard. Tapi, yang membuat Kaplan MT menonjol bukan hanya senjata atau kecepatannya, melainkan fleksibilitasnya. Sasisnya bisa dimodifikasi, proteksinya modular, teknologinya bisa ditingkatkan. Hari ini ia jadi tank tempur, besok bisa jadi kendaraan komando, kendaraan pengangkut pasukan, bahkan basis sistem drone atau rudal. Ini bukan kendaraan tunggal, ini platform tempur yang bisa tumbuh sesuai kebutuhan. Dan inilah yang paling penting, Indonesia tidak hanya membeli tank ini, Indonesia membuatnya. Batch pertama memang diproduksi di Turki, tapi mulai 2022, PT Pindad merakit dan memproduksi unit-unitnya di dalam negeri. Ini artinya kita tidak hanya mendapatkan tank, kita mendapatkan ilmu, teknologi, dan kontrol atas proses produksi. Transfer teknologi bukan jargon di sini, ini benar-benar terjadi. SDM lokal dilatih, fasilitas diperluas, sistem rantai pasokan dibentuk. Indonesia secara perlahan membangun fondasi industri amfibi buatan Uni Soviet yang mulai digunakan oleh Korps Marinir TNI pada era 60-an. Dengan panjang 6,91 meter, lebar 3,15 meter,
dan tinggi 2,32 meter. Tank ini memiliki bobot sekitar 14,6 ton. Sebagai kendaraan amfibi, PT-76 mampu bergerak di darat dengan kecepatan maksimum 44 km per jam dan di air hingga 10,2 km per jam. Tank ini awalnya menggunakan mesin diesel 6 silinder dengan tenaga 240 horsepower. Dari segi persenjataan, PT-76 dibekali meriam D56T kaliber 76,2 mm serta senapan mesin koaksial 7,62 mm SGMT atau PKT. Namun, untuk meningkatkan daya gempurnya pada tahun 2020, PT Lumindo Arta Sejati bekerja sama dengan Ukrspeed Sexport dari Ukraina melakukan modernisasi besar-besaran terhadap PT-76 milik Korps Marinir TNI. Salah satu peningkatan signifikan adalah penggantian meriam utama dengan Cockerill Mark III kaliber 90 mm, pembaruan sistem kendali senjata, serta penambahan sistem penglihatan siang malam dan pengintai laser. Selain peningkatan pada sistem persenjataan, modernisasi ini juga mencakup penggantian mesin dengan Detroit Diesel 6V92T berdaya 300 horsepower. Hingga saat ini, dari sekitar 140 unit yang pernah dimiliki Indonesia, sekitar 86 unit masih aktif dan terus digunakan dalam berbagai latihan serta operasi militer Korps Marinir. Selanjutnya ada AMX-13, tank ringan buatan Prancis yang mulai digunakan oleh TNI Angkatan Darat pada tahun 60-an. Tank ini memiliki panjang 6,36 meter, lebar 2,51 meter, dan tinggi 2,35 meter, dengan bobot sekitar 14,5 ton. Ditenagai oleh mesin bensin, Sofam model 8GXB 8 silinder, yang menghasilkan tenaga 250 horsepower. AMX-13 mampu mencapai kecepatan maksimum 60 km per jam. Persenjataan awal AMX-13 terdiri dari meriam kaliber 75 mm dengan sistem pengisian otomatis tipe revolver serta senapan mesin koaksial kaliber 7,5 mm atau 7,62 mm. Untuk meningkatkan efisiensi dan performa, PT Pindad telah melakukan beberapa program retrofit pada AMX-13, mencakup penggantian meriam kaliber 105 mm, pemasangan sistem kendali tembakan, fire control system, penggantian mesin dengan mesin diesel Navistar 400 horsepower, dan beberapa dengan mesin diesel Cummins 375 horsepower. Hingga tahun 2022, TNI AD masih mengoperasikan sekitar 275 unit AMX-13 dalam berbagai varian, termasuk versi meriam 75 mm dan 105 mm. Berikutnya ada FV-101 Scorpion, tank ringan buatan Inggris yang mulai memperkuat TNI Angkatan Darat pada tahun 95. Dengan panjang 4,9 meter, lebar 2,24 meter, dan tinggi 2,1 meter. Tank ini memiliki bobot sekitar 8,07 ton dengan kecepatan maksimum hingga 76 km per jam. Awalnya Scorpion dilengkapi dengan mesin bensin Jaguar 4,2 liter yang menghasilkan tenaga 195 horsepower. Namun, pada generasi berikutnya, mesin tersebut digantikan oleh mesin diesel Cummins BTE 5,9 liter dengan tenaga